Pada awal tahun 1880, seorang ilmuwan yang dikenal sebagai Bapak Mikrobiologi Modern Sergei Winogradsky, menemukan apa yang kita sebut sekarang sebagai tabung Winogradsky, atau Winogradsky column. Tabung Winogradsky adalah tabung yang digunakan untuk membiarkan beberapa bakteri. Bakteri ini akan menempati posisi tertentu sesuai dengan sumber makanan dan metabolisme. Tabung Winogradsky akan menunjukkan warna-warna tertentu sesuai ciri khas dari fisiologis bakteri tersebut. Dari hasil pengamatan tabung tersebut, paling tidak, ditemukan ada 3 macam bakteri fotosintesis yang diidentifikasi. 1. Bakteri yang mempunyai pigmen klorofil dan cara fotosintesis yang mirip sekali dengan tanaman dan menghasilkan oksigen juga dalam proses fotosintesisnya, yaitu Cyanobacteria. 2. Bakteri non-sulfur yang terdiri dari 2 jenis warna, ungu dan hijau. 3. Bakteri sulfur yang mempunyai ciri khas warna merah dan hijau. Bakteri ini meski berfotosintesis, tetapi fotosintesisnya berbeda dengan fotosintesis Cyanobacteria pada tanaman, yaitu tidak menghasilkan oksigen. Oleh karena itu mereka masuk dalam kategori bakteri fotosintetik anoksigenik. Bakteri inilah yang kita gunakan sebagai pupuk dan biasa kita kenal dengan PSB atau fotosintetik bakteria. Bakteri non-sulfur ini memiliki kemampuan metabolisme paling beragam. Mereka bisa mengolah makanan, bisa menggunakan cahaya matahari sebagai bahan organik dan anorganik. Kemampuan bakteri ini sangat baik dalam melakukan kegiatan fotosintesis atau fotoototrof, yaitu kemampuan bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dengan menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari melalui proses fotosintesa. Dengan demikian, PSB merupakan bakteri fotoototrof yang dapat berfotosintesis. PSB memiliki pigmen yang disebut bakteriofil A atau bakteriofil B. Pigmen dari PSB ini dapat memproduksi pigmen yang berwarna merah dan hijau untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesa. Selain itu, bakteri fotosintetik ini merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan hanya bantuan sinar matahari. Pigmen yang berperan menangkap cahaya matahari untuk fotosintesis adalah bakterioklorofil yang berada pada membran fotosintesis. Bakteri ini memiliki sistem membran yang terbentuk akibat invaginasi membran sitoplasma. Bakteri ini dapat hidup pada kondisi aerob maupun anaerob, dan dapat melakukan fotosintesis maupun fermentasi. PSB memainkan banyak peran penting dalam suatu tatanan di alam dan lingkungan. 6 pila bakteri termasuk anggota fotosintesa. 5 dari mereka dikelompokkan sebagai anosigenik karena tidak dapat mengoksidasi air termasuk oksigen. Bakteri anosigenik fotosintetik juga diketemukan di biomasa renik pada tanah. Mereka berperan utama dalam menunjang kesuburan tanah dengan membantu fiksasi nitrogen. Pertumbuhan diazotropik atau proses tumbuh dengan fiksasi nitrogen, yang merupakan sebuah kontribusi penting dari PNSB atau Parpel non-sulfur bakteria pada ekosistem. Berikut beberapa manfaat PSB atau bakteri fotosintesis untuk menunjang kesuburan tanaman. 1. Membantu kebutuhan nitrogen untuk semua jenis tanaman.
2. Menambah gas hidrogen sulfida dalam struktur tanah dari proses dekomposisi bahan organik. 3. Mempercepat pertumbuhan tanaman. 4. Menstimulasi proses fotosintesis pada tanaman. 5. Memaksimalkan tumbuhnya akar tanaman. 6. Dapat meminimalisir penggunaan pupuk kimia. 7. Menstimulasi imunitas tanaman dari berbagai macam hama dan penyakit. Demikianlah penjelasan singkat tentang sejarah serta manfaat dari fotosintetik bakteria, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PSB dalam menunjang kesuburan tanaman. Semoga kultum singkat kali ini dapat memberikan wawasan baru, serta bermanfaat bagi rekan-rekan petani yang ada di seluruh Indonesia. Dan sampai berjumpa kembali di konten-konten kultum kita selanjutnya. Dan jangan lupa, tetap semangat para petani muda Indonesia.